wabarakatuh. Sobat Industri, ketemu lagi dengan saya Ola, bersama Bapak Dian Fakri MSP, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang sentra rendang Kota Padang. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Dian. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Hari Jumat ini kita mau bicara tentang sentra rendang nih Pak. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu nih Pak, tujuan sebenarnya dibangun sentra rendang ini apa sih Pak? Jadi ini penting ditanyakan karena memang sebagian dengan mendengar judulnya saja sudah ada yang komplain. Mengapa itu Pemko Padang membuat bangunan sebesar itu, sementara begitu banyaknya para pengusaha IKM rendang di Kota Padang ini, banyak yang masih kesulitan dalam memasarkan rendang. Ini Pemko seperti membuat pabrik besar gitu. Nah, jadi sebenarnya memang perlu dijelaskan bahwa sentra rendang ini dibantu oleh kementerian dengan dana alokasi khusus ini adalah untuk memfasilitasi para IKM yang disebut banyak tadi itu. Ada 43 kalau tidak salah. Ada beberapa memang sudah oke, mereka sudah cukup punya izin segala macam, tapi sebagian besar agak sulit mereka untuk mendapatkan izin edar, kemudian sertifikat halal, karena dengan mereka harus investasi. Kalau memang harus di rumahnya juga berproduksi, investasinya cukup besar. Makanya pemerintah membangunkan sentra rendang Kota Padang ini adalah tempat para IKM ini berproduksi. Jadi itu nanti mereka gantian lah. Itu contohnya sekarang ada 10 kamar di sana disediakan. Mereka bisa cara bergiliran untuk berproduksi di sana, sehingga artinya izin mereka tetap dengan nama-nama rendang mereka maju, tapi mereka akan dapat menunjuk tempat produksinya adalah di sentra rendang, sehingga artinya peralatan juga peralatan yang sudah standar di sentra rendang, Sudah food grade ya Pak? Nah gitu, jadi itu tujuannya. Oke, jadi untuk memfasilitasi IKM yang selama ini masih berproduksi di rumah, Ya. kita pindahkan produksinya ke sentra rendang agar legalitas mereka bisa mereka peroleh gitu Pak? Benar. Jadi itu fungsinya. Jadi bukan kita berproduksi sendiri bersaing dengan IKM yang 4 memproduksi rendang. Oh begitu. Jadi bukannya seperti itu. Oke baik Pak. Sobat industri di rumah di mana saja berada itu pasti penasaran Pak. Kalau tadi Bapak bilang tujuan utama untuk pembangunan sentra rendang ini adalah untuk memfasilitasi IKM. Nah sekarang nih, kalau ada nih IKM rendang yang baru saja tumbuh, baru saja berproduksi masih di rumahnya, kemudian berkeinginan mau mencoba berproduksi di sentra rendang Pak. Kira-kira proseduralnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya bukan hanya mencoba. Kita berharap sebenarnya semua IKM kalau memang di rumahnya itu kan pasti sudah paham lah bagaimana untuk produksi ini perlu ada izin kan, izin edar itu. Bahkan dulu PIRT, sekarang harus MD loh rendang ini. Nah, lebih baik putuskan saja berproduksinya di sentra rendang. Nah, kemudian caranya itu makanya kita perlu pengelola. Itu dan kita sudah sepakat menunjuk koperasi di sana, di sentra rendang itu koperasi para IKM ini juga. Nah, tinggal mendaftar saja ke koperasi kapan mau memakai menggunakan. Kita kan punya 10 kamar tempat masaknya itu. Jadi silakan mendaftar. Nanti kemudian ada ketentuan, misalnya gas tidak perlu lah dibawa sendiri karena koperasi menyediakan gas, tinggal sistem bayarnya selesai memasak pakai misalnya 5 kilo, berapa bayarnya 5 kilo itu. Jadi ada koperasi sudah ditunjuk di sana, silakan mendaftar di situ. Bahkan secara bertahap terus kalau memang IKM minta tolong pun mencarikan daging yang halal dari RPH halal, nah bisa ditolong juga oleh koperasi, termasuk cabenya ataupun santannya gitu. Nah, jadi itu kerja koperasi lah yang bisa akhirnya menerima uang
dari para Nopal ini untuk kelancaran operasional itu. Nah, kalau kita dari dinas nggak bisa kita mengelola, terima uang untuk beli daging, kemudian terima uang untuk beli gas, dibelikan gas. Nah, di sana perlu ada koperasi Sebagai untuk pengelola mengelola bisnisnya. Oke, berarti IKM tersebut mungkin bisa datang ke dinas, nanti kita fasilitasi ketemu sama Oh, iya. pihak koperasi atau Koperasi penasaran berkantor. Oke. Koperasinya udah berkantor. Sudah di situ. berkantor di sana Datang saja, saja ya, ke Pak? situ. Ya. Kemudian bagi yang kalau ada yang belum ber-NIB, sebenarnya belum NIB nomor induk perusahaannya, tapi ada juga keinginan memasak rendang sana. Tidak apa-apa, datang saja ke sana, ngomong sama koperasi, mau pakai ruangan, tentu saja kalau sini dipakai seandainya gasnya koperasi untuk ada perhitungannya. Oke. Di tengah terbuka untuk berproduksi di sana. Kemudian Pak, dengan adanya sentra rendang ini, apakah Bapak optimis bisa meningkatkan produktivitas rendang kita nih Pak? Saya optimis, bahkan sangat optimis saya. Karena begini, kita sama-sama tahu para pengusaha rendang kita ini yang mengkhawatirkan mereka ini untuk berproduksi banyak itu adalah seandainya tidak terjual dalam waktu sebulan atau 2 bulan, itu mulai ragu mereka. Karena rendang ini daya tahannya tidak bisa lama-lama. Nah, saya optimis kenapa begini? Kita di sentra rendang ini memiliki alat retort. Alat retort itu bisa memundurkan memundurkan suatu alat yang memproses sehingga bisa mundur kadaluarsa. Bahkan Panjang ya Pak? panjang. Ya? Bahkan disebut ini sedang kita sedang mendapatkan sertifikatnya. Itu disebut sampai 2 tahun bisa mundur umur kadaluarsa gitu. Masa expire. Masa expirednya itu. Nah, ini sangat penting sehingga ya tidak usah sampai 2 tahun, 3 bulan 4 bulan saja udah agak lapang para IKM ini memasarkan, diproduksi sekarang. Selama ini kan berdasarkan pengalamannya ya mungkin 10 kilo cuma bisa terjual dalam 2 bulan, ya segitulah mereka. Kadang OPPO juga ya Pak, itu. IKM gitu ya Pak? Jadi itu ayam terpasar itu kena risikonya itu. Iya. Karena tidak diawetkan dengan alat retort ini. Nah, kita punya kapasitas retort kita cukup besar. Nah, luar biasa ini ya, dan ini memang inilah bantuan dari pemerintah. Itu hampir 2 miliar harganya, dan memang tidak patut juga para masing-masing IKM membeli alat retort. Nah, kita harus menyediakan di sentra rendang. Nah, ini ya kekuatannya sentra rendang. Jadi bagi IKM memproduksi rendang, silakan dimanfaatkan alat retort ini sehingga dalam pemasarannya bisa agak punya waktu yang cukup lapang, cukup lama, sehingga tidak ragu-ragu harusnya berproduksi lebih meningkat. Bisa 2 kali lipat sebelumnya, 3 kali lipat. Nah, ini yang saya harapkan. Tinggal persoalan memasarkan lagi sesudah itu kan. Nah, tapi memproduksi tidak usah khawatir lah, masih agak lama pun terjual dan dikonsumsi orang Masih insyaallah aman ya, masih Pak? aman rendang kita. Oke, misalnya nih Pak, karena alat retort ini katanya sampai 2 miliar ya Pak, Ya. hampir ya Pak. Ya, yang punya kita 2 itu. miliar, berarti IKM memang susah untuk mendapatkannya. Nah, di sentra rendang sendiri, kalau ada IKM yang sudah berproduksi di rumah, kemudian dia bisa meretort nggak Pak di sentra rendang kita Pak? Ya, bisa. Bisa, ya? Tetapi kan kenapa kita ajak mereka berproduksi di sentra rendang? Kembali lagi pertanyaan tadi, tujuannya kalau di rumah juga masak sudah punya izin edar kah? Nah, jadi kalau izin edar itu kan ditinjaunya dapur kita. Kalau dapur kita kemudian ada WC di dekat dapur kita itu diajukan izin tidak akan keluar izin edar. Jadi makanya lebih gampangnya dengan menunjuk di mana tempat produksinya, ya di sentra rendang. Karena sentra rendang kita sudah standar peralatan-peralatannya. Kalau di rumah banyak kan yang harus dipenuhi izin-izinnya. Tapi memang prinsipnya kalau memang sudah dapat izin, tinggal meretortnya juga kita melayani. Silakan berhubungan dengan koperasi. Nah, sudah aturan-aturan kan sudah tahu juga bagaimana kemasannya. Kemudian tinggal dibawa kemasannya, tinggal dimasukkan ke alat retort ini, ya selesai. Nah, bisa juga kita melayani seperti itu.
Tapi bagi yang belum punya izin surat edarnya, TMD segala macam, berproduksilah, usahakan urus izinnya di secara rendang. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saja informasi yang kita sampaikan barusan itu sangat bermanfaat sekali oleh sobat industri dimanapun berada, khususnya di Kota Padang. Mungkin sekian saja obrolan santai kita tentang sentra rendang. Next kita akan bahas kembali perkembangan sentra rendang ke depannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sobat Sama-sama. industri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.